Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rubik, senang sekali podcast Rubik Ruang Bicara Kita. Podcast persembahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman kembali hadir di channel YouTube Kemenak Sleman. Dan untuk edisi podcast kali ini adalah edisi khusus dan juga edisi spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari tim penilai internal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tentu saja untuk edisi spesial ini kita mengangkat tema soal TPI ngobrolin ZI di Kemenak Sleman. Apa itu TPI? Apa itu ZI? Nanti kita akan ngobrol bareng ya bersama saya Nisma dan juga Aji. Iya, betul sekali. Jadi sahabat Rubik, untuk edisi khusus kali ini tayangan podcast Rubik bukan hanya tayang di channel YouTube-nya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, tapi insya Allah nanti kedepannya akan juga ditayangkan pada YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada program Suar Integritas tentunya Kak Nisma. Betul. Jadi sekali. Spesial sekali untuk edisi kali ini ya. Iya. Dan sudah hadir bintang tamu kita pada episode kali ini yang luar biasa. Mungkin bisa kita sapa dulu Kak. Betul, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Jadi sahabat Rubik, beliau ini adalah tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang sedang bertugas melakukan penilaian di Kabupaten Sleman, di Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentunya. Yang pertama adalah Bapak Hendro Dwi Antoro. Ya. Betul sekali, dan berikutnya adalah Ibu Luli Ahriani yang merupakan juga pengendali teknis ya dari tim ini tentunya. Kalau Pak Hendro tadi adalah ketua timnya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Atau manggilnya apa ya biar lebih santai? Misalnya kan umurnya beda tipis. Oke, baik. Kakak, panggil boleh kakak aja. Kak Hendro dan juga Kak Luli. Baik. Kita persilakan Kak Hendro dan Kak Luli untuk menyapa sahabat Rubik dan juga memperkenalkan diri, begitu? Boleh? Oh enggak. Oke. Iya. Silakan. Silakan. Kak Hendro dulu deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rubik, saya Hendro Dwi Antoro dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dalam hal ini melakukan penilaian terhadap zona integritas untuk menuju WBK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Iya. Oke. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rubik, saya Luli Ahriani dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kebetulan dalam tim ini saya sebagai pengendali teknisnya. Baik, terima kasih. Kita sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu Pak Hendro, Bapak lagi ya, Kak Hendro dan Kak Luli. Di tengah kesibukannya melakukan penilaian, tapi masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di studio podcast Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentunya. Baik, kita tadi sudah ngomongin soal ZI, zona integritas. Apa sih sebenarnya zona integritas itu? Mungkin bisa sedikit di-spill seperti apa sebenarnya zona integritas itu? Ibu Luli mungkin? Oke. Mbak Luli, Kak Luli, atau Kak Hendro deh, boleh. Oke. Zona integritas adalah sebuah produk dari tahun 2014-2015 ya. Oke. Di mana predikat itu untuk Kementerian KL untuk meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan terhadap internal. Oke. Melalui pelayanan tersebut diharapkan yang sesuatu yang dianggap sulit selama ini itu menjadi mudah dan menjadi lebih nyaman. Karena memang dibutuhkan suatu effort dorongan dari seluruh stakeholder, dari pegawai juga agar lebih mudahkan layanan-layanan tersebut. Itu sih. Oke, sasarannya adalah penerima layanan khususnya masyarakat seperti itu ya. Masyarakat dan pegawai internal juga. Oke. Karena kan ada dua harus kita layani. Oke, publik internal dan eksternal tentunya ya. Oke. Kita ke Kak Luli ini. Boleh, silakan Kak Nisma. Kalau kita sudah bicara soal zona integritas tadi ya, itu menjadi suatu program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang tentu saja itu sangat penting ya. Nah, ini untuk zona integritas sendiri itu pentingnya bagi suatu lembaga itu apa Kak? Ya, khususnya bagi kita sendiri ya di Kementerian Agama. Kenapa harus ZI seperti itu? Ya, sangat penting sekali ya menurut kami. Karena dengan adanya ZI ini ya semua, terutama Kementerian Agama yang sangat Kementerian Agama itu kan sangat sorotannya luar biasa ya. Betul. Dalam pelayanan, pelayanannya paling luas menurut kami itu. Iya. Dan ini harus memang terbentuk zona integritas ini supaya Kementerian Agama itu menjadi kementerian yang memang punya pelayanan yang prima ya. Okay. Dan pastinya akan mengarah juga kepada
apa namanya, menghindari ini loh KKN seperti itu juga kan ya, pasti arahnya pasti ke sana ya. Karena sedikit-sedikit yang namanya Kementerian Agama itu kan madrasahnya banyak sekali. Betul. Dan itu kalau kita tidak canangkan zona integritas, itu pasti apa ya, omongan masyarakat terhadap apalagi masalah pelayanan haji. Nah itu alhamdulillah sekarang kan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama sudah lebih baik. Iya, betul sekali. Dan kalau dulu kan mindset masyarakat itu terhadap pelayanan yang ada di Kemenak tuh sangat, kayaknya ini banget ya. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir sejak dicanangkan program ini semakin baik dan kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Itu harapannya kali ya. Dan dengan adanya zona integrasi ini, saya yakin semua satker itu berlomba-lomba gitu loh. Untuk menjadikan satkernya itu sebagai bagian dari zona integritas yang ditetapkan. Dan itu tergantung dari komitmen pimpinan ya. Dan saya yakin para pimpinan satker tersebut pasti punya komitmen untuk bagaimana menjadikan satkernya itu menjadi bagian dari zona integritas. Adakah indikator-indikator tertentu dalam pembangunan zona integritas di satuan kerja ini, Kak? Pastinya ada ya, karena tidak begitu saja satker itu dikatakan menjadi zona integritas ya, kalau dia tidak dapat membangun atau menegakkan yang namanya ada tiga aspek ya. Di situ ada aspek pengungkit, ada aspek hasil dan reform. Nah, yang pengungkit ini tentunya terdiri dari 6 area itu ya. Perubahan manajemen, terus kemudian tata laksananya, terus SDM-nya, terus penguatan penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasannya, dan yang terakhir adalah pelayanan publik. Kalau Li tadi sempat bilang bahwa sekarang satker-satker di Kementerian Agama itu sedang berlomba-lomba untuk menuju zona integritas seperti itu. Sebenarnya kenapa mereka saat ini sedang berlomba untuk itu? Apa sebenarnya yang diharapkan para satker sehingga sampai mau berlomba untuk menuju zona integritas ini, Kak? Harapannya pasti kalau secara dampaknya ya mungkin dampaknya pasti ada dampaknya ya. Selain kepercayaan dari masyarakat tentunya ya, masyarakat terhadap pelayanan pasti adalah dampak bagi para pegawainya. Gitu. Seperti misalkan mungkin ini kenaikan tukin misalnya yang diharapkan bagi para bagi para pegawai di dalamnya gitu kan. Artinya negara juga akan memberikan reward lah bagi satker yang memang sudah berusaha. Dan memang zona integritas itu kan bukan hanya sekedar di dalam catatan atau di dalam dokumennya sudah bagus, tetapi ini bagaimana menyatukan komitmen ya. Kemudian juga ini satu satker itu dengan beberapa banyak pegawainya, tapi dia satu tujuan gitu loh. Sehingga hal-hal yang tidak diharapkan juga bisa Iya. Kita ke Kak Hendro. Boleh. Beliau kan sebagai ketua tim TPI zona integritas khususnya di kabupaten ini ya. Kakak ada ini nggak tahapan penilaian dalam pembangunan zona integritas ini? Tahapan-tahapan itu kita kan ada melewati berbagai mekanisme penilaian awal ya. Awal pertama itu dari unit eselon satunya itu sekjen melakukan pencanangan atau penetapan lokasi satuan kerja. Selanjutnya kami dari Itjen melakukan des evaluasi, melihat yang pertama temuannya komplain LKPN lalu SPT-nya dan nilai capaian kinerjanya. Dari itu kita lakukan penilaian kembali. Selanjutnya kita turun ke lapangan melakukan penilaian terhadap eviden, perubahan-perubahan tadi seperti itu. Jadi kalau bagi kami 6 perubahan itu adalah 2 klaster. 3 klaster pertama itu untuk internal, 3 klaster yang selanjutnya untuk eksternal. Karena memang kalau kita lebih condong keluar, dalamnya kita tidak pedulikan, tidak kita perbaiki, nanti sistemnya akan rusak seperti itu. Jadi sama-sama sering berjalan. Kalau misalnya survei memang kan dibutuhkan terkait pelayanan yang kita dapetin terhadap masyarakat seperti itu. Berbicara soal pelayanan kepada masyarakat tadi, korelasinya antara zona integritas dengan suatu lembaga untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat itu seperti apa, Kak?
Oke, Kementerian Agama ini kan kementerian yang sangat besar ya. Iya. Lebih condong ke pendidikan agama dan keagamaan ya. Pastikan seluruh umat nih, baik yang ada agama di Indonesia ini kan diperlakukan sama. Iya. Jadi Kementerian Agama itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang banyak, notabene itu banyak kebutuhan informasi publik terkait masalah keagamaan juga. Jadi Kementerian Agama hadir memberikan suatu komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti itu, agar layanan-layanan selama ini yang dulu tanda kutip ya lelet, lambat dan halnya, kita berikan peluang sebesar-besarnya untuk masyarakat seperti arahan Presiden Jokowi seperti itu. Oke. Dan ini Kak, ZI ini kan nantinya arahnya akan menuju ke wilayah bebas korupsi dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian untuk bisa ke arah sana itu kita Satker ini tuh harus seperti apa sih untuk bisa menuju ke arah sana gitu, tahapan-tahapannya atau gimana, Mbak? Oke, tahapannya ya? Iya. Bingung nih tadi, Kak Aji ini nanya ke Kak Luri atau Kak Hendro? Iya, tahapan penilaiannya. Oke. Tahapan-tahapannya sebenarnya sih gini loh. Awal mulanya ini adalah komitmen Komitmen dari pimpinan terhadap tujuan dari organisasi. Lalu yang istilahnya timnya, anggota timnya atau PSI masing-masingnya itu dia kan membentuk suatu badan masing-masingnya. Bertanggung jawab ada 6 area dan yang pengungkit tadi seperti itu. Dan kembalikan lagi intinya kalau kita bekerja menggunakan hati atau rasa, apapun kita dapatkan itu kan nanti kurang baik juga ya. Jadi bukan hanya mengejar predikat, tapi kita mengejar sebuah pelayanan. Karena pelayanan itu kan esensinya sangat tinggi dan optimalisasi dari pelayanan itu kan adalah memberikan yang kemudahan, betul. akses, apapun data. Tapi kalau predikat itu mohon maaf, kalau kita hanya mengejar itu kan ibaratnya gini loh, tujuan kita itu hanya mengejar predikat tapi nanti layan kita akan turun. Malah terabaikan. Jadi perubahan paradigma atau pola pikir, tingkah laku kita dalam pekerjaan di sehari-hari. Iya. Muaranya atau orientasinya adalah pelayanan publik. Ya, kalau hanya mengejar eviden itu kan di atas kertas ya. Tapi ketika kitanya nggak mengetahui apa yang kita tulis, kan repot. Betul sekali. Makanya ini sebenarnya dari 2015 hingga sekarang ini kan ada perubahan yang kita alami di Kementerian Agama, terutama yang layanan haji, layanan pendidikan atau keagamaan lain halnya juga kan banyak dibutuhkan di masyarakat. Mungkin itu sih. Yang lebih condong yang menurut saya sih seperti itu. Gitu. Oke. Untuk Kak Luli nih, Kak, untuk prosedur atau proses untuk mendapatkan predikat WBK itu sendiri seperti apa? Apakah itu sudah ditunjuk begitu dari pusat atau kita mengajukan diri atau seperti apa begitu? Ya, tentunya kalau untuk siapa yang Satker mana nih yang bisa maju begitu ya, tentunya itu memang bukan ada di ranah Inspektorat Jenderal ya, tentunya mungkin sudah ditunjuk sebelumnya dan itu juga dengan penilaian tentunya. Mungkin kalau di bawah Sekjen kayak Kementerian Kabupaten Kota itu kan di bawah Sekjen ya. Terus kalau sekolah-sekolah mungkin ada di bawah Pendis. Nah itu nanti juga dengan berbagai ininya penilaiannya. Nah kemudian kalau Itjen itu memang tadi seperti yang Mas Hendro sudah sampaikan ya, bahwa ada penilaian seperti misalkan temuannya, terus juga pintu gerbangnya sebenarnya dari penilaian akibnya begitu kan. Kalau memang itu ada batasan apakah dapat nilai kategori A, B atau itu kan ada batasannya tuh. Berarti ada penilaian pendahuluan terlebih dahulu ya. Sebelum kemudian TPI melakukan penilaian terhadap yang tadi kami sebutkan di atas bahwa ada 3 aspek gitu ya, aspek pengungkit, aspek hasil dan aspek reform. Gitu. Terus faktor-faktor yang bisa mendorong atau menjadikan Satker di Kementerian Agama itu meraih predikat yang kita sebutkan tadi WBK, WBBM itu apa saja, Kak Luli kira-kira? Ya tentunya tidak lepas dari tiga aspek itu ya tentunya ya. Nah dari pengungkit itu kan ada 6 area sudah kami sebutkan tadi. Tapi kalau perbedaan, memang ada perbedaan nilai ya dari ZI terus ke WBK ke WBBM itu mungkin ada kategori nilai-nilai tertentu yang semakin akan tinggi lagi berarti
itu kan tahapannya dari ZI, WBK, WBBM. Kemudian nilai-nilai inilah yang berbeda ya. Dari ZI ke WBM dia harus memiliki nilai, misalkan di pengungkit itu 75 minimal gitu ya, dari beberapa poin-poin itu. Kemudian dari WBK ke WBBM itu harus minimal nilai 85 minimal. Nah, upaya apa saja nih Kak yang udah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Itjen ya, untuk mendorong peningkatan atau jumlah satker untuk mendapatkan atau meraih predikat WBK WBBM ini? Kak Hendro mungkin. Kalau Itjen posisinya ya, dia kan sebagai tim penilai. Iya. Jadi kalau untuk penetapan itu kan kembali lagi ke unit Sekretariat Jenderalnya. Karena memang Itjen ini kan hanya memberikan sebuah jawaban ketika dia evaluasi itu terkait LHKPN, SPT-nya, temuannya, terutama temuannya ya, lalu kinerjanya seperti itu. Jadi posisi Itjen itu hanya sebagai tim penilai internal, tidak bisa menetapkan. Ketika melalui kategori seperti itu atau batas minimal nilai yang kita nilai itu dianggap cukup, nah kita ajukan ke Menpan sebagai tim TPN, tim penilai nasional. Lalu di Menpan itu akan diolah seperti apa penilaiannya, dan itu hampir sama sih dengan yang ada yang dilakukan oleh tim internal Itjen seperti itu. Tapi kan kembali lagi karena ini inisiasi dari Menpan, karena ini memang program dari Menpan, sehingga memang hak prerogatifnya ada di mereka seperti itu. Tapi dari 2014-15 ini nggak dipungkiri Kementerian Agama terus maju untuk meningkatkan satker tersebut. Kalau bisa sih semuanya, cuman kembali lagi kan ke komitmen juga, terus jangkauan juga seperti itu, bentuk layanan-layanan seperti itu. Itu sih harapan Itjen sih semuanya itu mendapatkan predikat WBK atau Amin. Oke, ini kan kita udah masuk di tahun 2024 ya Kak, dan walaupun masih agak mendekati pertengahan tahun, tapi kira-kira nanti di tahun 2025 atau tahun-tahun selanjutnya program ini akan terus berjalan nggak kira-kira? Akan terus masih relate nggak? Kalau harapan kami sih tetap berlanjut ya. Mungkin atau skema itu bagaimana kita belum tahu ya, karena kan ada proyek jangka panjang, jangka pendek, tapi memang temanya sebenarnya perbaikan dalam hal sistem pekerjaan aja sih. Perubahan pola pikir, tingkah laku, bagaimana kita menghadapi situasi global yang sangat luas seperti ini. Jadi kementerian itu kan jangan dipandang sebelah mata bahwa pemerintah tuh enak gitu kan. Padahal kalau kita dalamin juga semua itu lainnya kan buat masyarakat seperti itu. Jadi harapannya tetap program ini akan terus berlanjut ke depannya. Kalaupun misalkan tidak, pastinya yang diharapkan dari semua satker akan tetap terus membangun zona integritas ini dengan kesadaran dan juga komitmen dari pimpinan masing-masing satker ya. Mereka sudah tanamkan dari awal. Jadi kalau udah merubah sistem itu kan sangat susah kalau instan ya. Tapi kalau dalam 10 tahun nggak mungkin kan bisa merubah, ya luar biasa effortnya seperti itu. Baik. Luar biasa sekali obrolan kita Kak Aji. Tapi saya masih punya satu pertanyaan terakhir. Boleh. Khusus untuk Kementerian Agama Kabupaten Sleman nih Kak Luli dan Kak Hendro, kira-kira ada pesan khusus nggak dari udah 3 atau 4 hari melakukan penilaian di sini, ada pesan khusus nggak atau kira-kira hal-hal apa yang menjadi catatan penting bagi kita agar kita bisa terus memperbaiki diri untuk bisa terus melaju ke tahapan selanjutnya? Izin ya. Kalau untuk Kota Sleman selama 4 hari belakang kemarin juga saya lihat effortnya pertama, terus komitmennya, lalu kesiapan dari SDM-nya. Terkait kalau dokumen ya mungkin itu kan sesuatu yang kadang-kadang kita terlupakan, tapi kami harapkan yang kita rasakan di sini sebuah perubahan-perubahan yang ada di Kementerian Agama. Ya karena kita di Sleman bukannya kita meninggikan nilai, bukan, tapi memang faktanya Kabupaten Sleman ini sudah lebih luas, lebih humble dan lebih memudahkan pelayanan publik. Amin, alhamdulillah. Tapi jangan dulu. Iya, kalau terlalu menyimpulkan kan prematur. Diaminin boleh Kak? Tapi kita harus mengaminkan ya. Mungkin tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit. Tadi juga saya melihat kok pelayanannya luar biasa ini. Kemudian penataannya begitu ya. Jadi memang membuat nyaman siapapun yang datang untuk minta dilayani ya. Dan kemudian ini kembali lagi tadi kepada kita solid gitu loh. Solid dalam satu komitmen bersama. Walaupun pimpinan mengkomandoi kita ke kanan, kiri gitu kan. Jadi itulah yang akhirnya terlihat lah
kebersamaannya, kesulitannya, dan hasilnya efeknya kepada masyarakat. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita meraih hasil yang terbaik lah ya Kabupaten Sleman tentunya, Kak Risma. Oke, dan nampaknya kita harus sudah mengakhiri obrolan kita, Nggak terasa? kakak-kakakku. Sudah setengah jam kita ngobrol, nggak terasa kurang lebih. Atas waktunya, pastinya ada lelahnya juga ya, sudah 4 hari di sini, tapi ini mudah-mudahan bukan menjadi pertemuan kita yang terakhir. Amin. Nanti kita akan ketemu lagi di Semoga. program yang sama, tapi dengan tema yang berbeda. mungkin, Amin, ya. amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja sahabat Rubik, program spesial Rubik yang hari ini menghadirkan tim penilai zona integritas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa program ini bukan hanya tayang di channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, tapi program ini tentunya juga nanti akan ditayangkan di program Suar Integritas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tentunya, Kak Betul Risma. sekali. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Hendro dan juga Kak Luli. Juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Rubrik ya. Iya. Dan juga seluruh kru yang sudah membantu terlaksananya program ini. Dan juga tentu saja tim dari TPI sendiri yang ada di belakang. Halo. Terima kasih juga sudah ikut menyaksikan. Iya. Dan saya Nisma. Saya Aji. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa.